الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, ya cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini, disyukurkan Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk memulai tadabbur Al-Qur'an kita. Yaitu di surat Al-Imran ayat 125 dan 126. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Wa ma ja'anahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum. Allah tidak menjadikan pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Faman nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini firman Allah yang dimaksud yaitu mereka menyerang secara tiba-tiba. Apa yang diserang? Keimanan kita. Ya. Siapapun dia, orang-orang kafir atau gangguan syaitan terkutuk, itu menyerang keimanan kita. Allah menguji apakah kita benar-benar beriman atau tidak. Apakah kita benar-benar bertakwa atau tidak. Apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, apa tidak. Ya. Intasbiru wa tattaqu, ya, jangan bersabar dan bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika bersabar dan bertakwa, ya,
kemudian datang mereka orang-orang yang menzolimi kita atau berusaha merusak hubungan kita dengan Allah, atau berusaha merusak hubungan kita dengan saudara muslim kita, baik itu orang-orang kafir atau syaitan yang terkutuk, ya, Allah berikan rahmat yang banyak. Allah turunkan malaikat beserta orang-orang yang beriman sebagai korin, pendamping mereka. Ya. Ini ujian bagi orang bersabar dan bertakwa kepada Allah. Dan juga orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, atau orang-orang yang melakukan kezaliman, maka Allah akan turunkan, Allah akan lepaskan para syaitan, ya, yang terkutuk untuk mendampinginya. Ya. Kemudian wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum. Allah berikan itu, Allah jadikan pertolongan tersebut tidak terkecuali hanya untuk memberikan kabar gembira, untuk menyenangkan hati orang-orang beriman kepada Allah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Allah akan teguhkan. Ini saya sampaikan, tidak ada kemenangan selain dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah akan teguhkan hati orang-orang beriman itu, akan dikokohkan, akan ditambahkan kenikmatan iman, akan ditambahkan keutamaan-keutamaan untuk lebih dekat kepada Allah. Ya. Dikokohkan oleh Allah hati mereka, hati orang-orang beriman tersebut. Ya. Allah berfirman surat Muhammad ayat 7. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Bagaimana menolong agama Allah dari orang-orang kafir? Untuk kita saat ini, zaman ini, apakah ngangkat senjata? Bukan. Apa? Istiqomah. Berjihad di jalan Allah. Kesungguhan kita untuk beriman, bertakwa, beramal soleh. Itu adalah jihad yang sesungguhnya pada saat ini. Menghancurkan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita. Sehingga Allah kirimkan malaikat dengan tanda-tanda khusus. Contoh, dulu di majelis yang penuh keberkahan saat ini, ada malaikat dengan tanda khusus. Berjumlah 3.000 atau 5.000 atau 10.000. Ya. Apa dasarnya ya Habib? Ada. Ya. Ayat 124 sebelumnya itu difirmankan di atas itu. Ya. Idza taqulu lil mu'minina allay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathatin alafim minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Tuhanmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang turun dari langit? Bisa 3.000, bisa 5.000, bisa kelipatannya. Terserah Allah kan mengokohkan hati manusia, orang-orang yang beriman dengan apa? Ya, malaikat sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman. Malaikat tuh ngapain sih? Saat beliau turun, para malaikat itu mendoakan orang beriman. Untuk apa? Mengokohkan kedudukan mereka. Ya. Menolong dan mengokohkan kedudukan mereka, meneguhkan kedudukan mereka. Wa yuthabbit aqdamakum. Meneguhkan kedudukan mereka. Diteguhkan apa itu? Diteguhkan tetap dalam keimanan, tetap dalam kesabaran, tetap dalam ketabahan, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dalam husnul khatimah nantinya. Jadi diteguhkan oleh Allah. Orang beriman ini diteguhkan oleh Allah, ditolong dan diteguhkan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
harus berani menyampaikan kepada siapapun, harus berani berdakwah di jalan Allah, harus berani berjuang, berani menghadapi tantangan pada saat ini, zaman yang penuh fitnah ini. Jangan takut mengatakan sesungguhnya Tuhan kami Allah. Ya. Allah, jangan khawatir mengatakan itu. Dengan cara apa? Dengan cara berperilaku yang baik, dengan cara memperbaiki hubungan dengan Allah, menjaga syariat agama ini. Ya, Allah berfirman surat Al-Hajj ayat 40. A'udzu minasyaitonir rajim. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Kita diminta melawan. Dengan cara apa? Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga Allah akan turunkan hidayah, kebaikan bagi orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir, dilunakkan hatinya. Ya, itu. Ini jihad kita saat ini. Ya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'did dahuddi mat sawami'u wa biya'u wa salat wa wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu mayansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, tentu telah robohlah biara-biara Nasrani, gereja-gereja rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan mendukung orang-orang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, terkadang ayat ini juga digunakan oleh orang-orang yang jahil untuk mengatakan bahwa semua agama itu benar. Tidak. Ini adalah ayat toleransi. Ya, toleransi. Kalau kita menjaga hubungan dengan Allah, kita tahu hak dan batil, ya, kita akan menjaga hubungan dengan sama manusia. Menjaga hubungan sama orang beragama, saling menghormati, bukan mengatakan semua agama itu benar. Itu kesalahannya di sana. Ya. Nah, coba disampaikan di sini dan masjid-masjid. Nah itu. Ya. Dan masjid-masjid yang banyak disebutkan nama Allah. Ya. Bukan di biara atau di gereja atau di biara di biara-biara Yahudi atau gereja-gereja Nasrani, bukan, tapi di masjid yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga ya hubungan antar sesama manusia. Hubungan antar sesama antara masing-masing agama. Allah jaga. Kenapa? Karena kita sebagai orang beriman memahami arti toleransi, ya, memahami hubungan baik dengan orang lain, menjaga hubungan baik dengan siapapun. Itulah agama kita. Ya, tidak ragu ya dalam berjuang di jalan Allah. Ya, mau berdakwah, mau menyampaikan kepada yang tidak sama, yang berbeda, berani menyampaikan yang hak-hak, yang batil dengan tidak mengganggu mereka dan tidak mengganggu prosesi peribadatan orang-orang selain Islam. Ya, ini perlu dipahami, bukan mengatakan semua agama itu benar atau semua agama itu menyebut Allah, enggak. Nah, bagaimana sampaikan bahwa sesungguhnya orang Yahudi tidak menyebut Allah, Tuhan itu Allah, tapi Yahweh. Orang Nasrani tidak menyebut Tuhan itu Allah. Nah, tidak, tapi mereka menyebut Yesus, Tuhan anak. Jadi tidak sama. Orang harus dari sana memahami ini. Ya. Kemudian Allah berfirman surat At-Talaq ayat 3. Syaitanir rajim.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak bersangka-sangkanya. Kemarin Afaq sudah sampaikan ini. Kalau kita menolong agama Allah, ingat ya, kita menolong agama Allah, ini ada kaitan kan dengan kemarin. Kalau kita menolong agama Allah ya dengan kesungguhan kita ya menjadi hamba-hamba Allah yang kafah, maka Allah akan menolong kita, memberikan karunia kepada kita, ya, menjaga kita, ya, memberikan harta dan anak yang banyak, diberikan keberkahan di Nuh ayat 12 kemarin. Ya, harta dan anak, ya, diberikan kedudukan termasuk, ya, dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, insyaallah akan mencukupkan keperluannya. Itulah diteguhkan Allah itu dari beberapa hal, sehingga kita tetap dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang paling baik. Apa paling baik? Keimanan kita. Yang paling baik apa? Keduniaan kita. Dunia akhirat Allah teguhkan, Allah kokohkan. Semua bermanfaat bagi kepentingan umatnya Rasulullah. Semua bermanfaat bagi kepentingan seluruh manusia. Kita adalah umat terbaik yang selalu memberikan manfaat yang terbaik kepada orang lain. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan lupa. Ya, jangan lupa bahwa Allah selalu memperhatikan orang beriman. Innallaha balighu amri. Ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Innallaha balighu amri. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah benar-benar mengatur seluruhnya, apa yang ada di langit dan di bumi. Allah menata kepentingan makhluknya, ya, kepentingan jin dan manusia dan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ya, Allah memberikan apa yang diperlukan oleh semua kehidupan. Allah mengatur seluruhnya ini. Bukan hanya untuk kita beriman saja, enggak, yang kafir pun Allah berikan kebaikan. Apa itu? Kebaikan untuk sekedar menyelesaikan urusan mereka. Urusan kehidupan mereka tok. Keperluan-keperluan mereka. Ya. Semua diberikan Allah kebaikan untuk itu. Hasanah Allah luas. Tapi Allah penyayang kepada hamba-hambanya. Siapa itu? Orang-orang beriman. Ya. Maka di sini sampaikan qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah adakan ketentuan bagi setiap apa yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, jelas dibedakan dengan orang-orang kafir. Ya, semua akan diberikan oleh Allah kepada makhluk. Ya. Karena Allah Ar-Rahman. Ya, tapi Allah akan berikan kepada hamba Allah Ar-Rahim, kasih sayang. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Maka berjihadlah di jalan Allah dengan kesungguhan. Ya. Dan bersungguh-sungguh untuk tetap mencari wasilah di jalan Allah. Tetap istiqomah dalam wasilah jalan Allah ini, wahai anakku. Jangan kau lupakan bahwa kita sangat perlu sekali jalan untuk menuju Allah. Keteguhan untuk tetap di jalan Allah, ya. Allah firman surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Diminta Allah mencari wasilah,
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus kedua apa? Berjihad, jahadu fi sabilih. Yang kedua. Yang ketiga, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung, kata Allah. Apa beruntungnya? Ditolong oleh Allah, dicukupkan oleh Allah keperluannya, diperbaiki oleh Allah. Di ayat yang tadi Al-Fakir bacakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bertakwa kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, berserah diri kepada Allah, ya, insya Allah akan mencukupkan seluruh keperluan kita. Ya, nggak ada masalah. Bagi pernah sampaikan juga pada kalian, nggak ada masalah kita memohon kepada Allah rizki, karunia rizki Allah, berikan rizki yang barokah ya Allah, cukupkan untuk keperluan kami, keperluan istri kami, anak kami, keturunan kami, nggak apa-apa. Ya, bermohonlah hanya kepada Allah. Yakinlah Allah akan menolong kita, yakinlah Allah akan mencukupi kita. Ya, yakin saja, jangan ragu-ragu dengan itu. Ya. Berjihad di sini kan disampaikan, ini kan jihad fisabilillah sebenarnya. Ayat ini, ya, ya, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ini berjihad di jalan kita, mereka menyerang orang-orang beriman, ya, kekejaman orang-orang kafir atau kekejaman setan yang keji, ya, ingin menghancurkan kita, merusak kita. Subhanallah. Maka Allah akan tolong orang beriman itu dengan mengirimkan para malaikat sebagai tanda bahwa mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah, bukan orang celaka. Dan Allah kirimkan malaikat sebagai tanda. Ya, malaikatnya mempunyai tanda, dan sebagai tanda, ya, karena mereka mendoakan. Ya, duduk seperti ini, ya, membicarakan tentang firman Allah, mentadaburinya, maka malaikat di atas ini kumpul dengan jumlah yang cukup besar. Ya, untuk apa? Mendoakan orang-orang beriman kepada Allah. Ya. Kemudian la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, kata Allah, diberikan seluruh keperluan kita, dijaga kita, disayangi kita, dijauhkan daripada mala bahaya dan petaka. Subhanallah, sangat luar biasa sebenarnya ini. Ya, maka bersyukurlah kita sebagai orang-orang beriman dan orang-orang yang terbaik, umat yang terbaik. Ya. Ya. Kalau firman surat An-Nur ayat 52. Kenapa Al-Fakir sampaikan ayat per ayat ini? Ya. Apa tujuannya? Tadi itu, inilah adalah karunia Allah untuk meneguhkan hatimu. Apa diteguhkan? Dengan keyakinan bahwa Allah peduli dengan kalian, gitu loh. Ya, Allah peduli dengan kalian. Allah bukan tidak peduli sama kalian. Kalau ada sesuatu yang belum bisa kamu selesaikan urusanmu, berarti Allah menangguhkannya untuk hal yang lebih besar nantinya. Ya, itu loh. Untuk yang lebih besar nantinya, yang menjadi prioritasmu. Ya. A'udzu syaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Orang mendapat kemenangan, faulaika humul faizun. Kemenangan apa sih? Di pertolongan. Kemenangan itu pertolongan. Kalau sudah diberikan satu pertolongan, pasti akan ada kemenangan. Ya, waman nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau ditolong oleh Allah, pasti akan datang kemenangan. Seperti yang terjadi Ali Imran tadi, ayat 126. Waman nasru illa min indillahil azizil hakim. Ya, tidak ada kemenangan selain dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi jangan ragu-ragu dan khawatir bahwa kita akan menang ini. Jangan khawatir dengan menunggu lama.
Jangan khawatir dengan rasa kantuk yang berat. Jangan khawatir dengan rasa kesulitan ekonomi. Jangan khawatir dengan rasa sakit yang berat. Jangan khawatir dengan rasa kebingungan yang sangat. Jangan. Kembalikan kepada Allah. Tidak mungkin saat kita melakukan ini kita diberikan kebaikan oleh Allah. Nggak mungkin. Yakinlah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hanya waktunya. Makanya dibilang bersabar kata Allah. Ya. Bersabar. Intasbiru wa tattaqu. Bersabar dan bertakwa. Oh, nggak mau sabar ya bagaimana? Ya Beb, dibilang sabar-sabar tok Beb. Lah ya memang harus bersabar. Kalau semakin lillahi ta'ala, semakin ikhlas dalam kesabaran, semakin cepat Allah berikan kemudahan itu. Semakin cepat Allah berikan keadaan yang paling baik kepada hamba Allah. Kita hamba Allah, tidak sekedar daripada manusia yang diciptakan Allah. Tapi kita adalah hamba yang diberikan rahmat oleh Allah. Diperbaiki oleh Allah hati kita, kehidupan kita, cara pandang kita, cara hubungan kita dengan manusia, cara hubungan kita kepada Allah sudah ditata kita semua. Ya. Maka tetaplah dalam pemahaman Al-Quran. Tetaplah, jangan ada keraguan sedikit pun. Ya. Walaupun ada pengulangan, mengajak sesuatu hal yang sama, setiap waktu diajak dengan itu saja. Itulah peringatan Allah. Bahwa peringatan itu akan itu saja. Karena kita sifatnya lalai. Kita sifatnya khotoan, lemah. Cepat lupa, cepat tidak bisa memahami. Sekarang paham, besok sudah lupa. Saya paham nanti sore sudah lupa. Saya paham nanti pagi sudah gak ada lagi. Lu diingatkan terus. Ya. Maka Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini loh yang kau baca ini loh akan meneguhkan, mengokohkan hatimu, ya anakku, ini yang kau baca ini. Ya. Kau duduk memahami yang ini sudah masuk sekian, Masya Allah, banyak rahmat yang masuk ke dalam hati dan akal fikiranmu. Kalau kau bisa merasakannya. Kendalanya kan kamu tidak bisa merasakannya. Mungkin karena ngantukmu yang berat. Mungkin karena kepenatanmu yang berat. Mungkin karena capekmu. Nunggu tadi lama sekali. Biasanya gak lama begini. Kemana ini? Mudah-mudahan kau datang nanti langsung istirahat. Ternyata salah sangka kalian. Saya tidak istirahat. Ya. Dan ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Narasi daripada ayat ini kadang berbeda, tapi inti pembahasannya adalah sama. So kita diperintahkan untuk sholat, bayar zakat, ya, diperintahkan ruku bersama orang-orang yang ruku, aqimus salat wa ataz zakat warka'u ma'ar raki'in. Sama dengan ini. Itulah dinamakan pengulangan tuh di sana. Ya. Untuk apa? Dengan bedanya ayat, tapi sama tujuannya, tidak bersaling silang, tapi saling mendukung. Itu namanya untuk mengokohkan batin kita. Ya. Untuk memberikan kita apa? Kemudahan dalam memahami Al-Quran. Oh, ternyata diberikan sama oleh Allah. Untuk apa? Supaya memahami kita mudah. Ya. Selanjutnya ayat 4, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ingat, kalau kita yakin akan adanya akhirat, apa yang kita lakukan? Man taba amanna wa amila amalan salihan.
Sudah berapa kali Al-Fakih sampaikan, tapi kalian masih lambat mengucapkannya. Coba. Apa tidak paham atau lupa? Apa yang kita lakukan untuk akhirat? Kalau kita tahu akhirat akan ada, man taba amanna wa amila amalan salihan. Bertobat kepada Allah, beriman, beramal soleh. Lakukan itu terus. Berulang-ulang. Itu baru namanya orang beriman kepada Allah. Itu baru namanya menolong agama Allah. Kalau kamu mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Siapa yang mendapat petunjuk dari Tuhannya itu? Itu orang-orang yang mantaba amanna wa amila amalan salihan. Siapa? Orang yang bertobat di jalan Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beramal soleh. Itu adalah orang-orang yang apa? Yang dilindungi oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah. Yang dirahmati oleh Allah. Yang diberikan kebaikan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Hudam mir rabbihim. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo pahami hal seperti ini. Bukan hal yang susah. Tapi kenapa kita setelah pulang, kita kok menemui kesulitan untuk mengaplikasikan apa yang telah kita ketahui, kita pahami. Kenapa? Karena kita melihat kanan kiri. Kita banding-bandingkan. Kok gini, kok gini. Kenapa mereka begitu, kenapa mereka begitu. Itu menghabiskan waktu kita dan menjadikan kita orang-orang yang dengki. Orang yang berprinsip buruk pada nantinya. Orang yang akan kebingungan pada akhirnya nanti. Ya. Allah perkuat lagi di At-Taubah 41. Coba kan buka At-Taubah ayat 41. Ya. Maka kalau muncul hal seperti itu, ya, muncul hal yang ini kok gini, berjuanglah kan untuk melawannya. Ya, walaupun berat. Apalagi kalau kalian sudah ingat dan gampang, maka laksanakan. Jangan ragu-ragu untuk berjihad. Itu namanya berjihad. Ya. Apa? Melawan hawa nafsu kita, melawan daripada kemalasan kita sendiri. Melawan daripada kezaliman diri kita sendiri, menggampangkan sesuatu. Tidak berserah diri kepada Allah, tapi terus bingung dengan hal sesuatu yang kita tidak bisa meraihnya. Sampai kapan hal itu? Kemudian syaitan rajim, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Berangkatlah kita dalam beramal saleh. Berangkatlah kita dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Menjauhi maksiat kepada Allah, menjauhi kezaliman kepada saudara kita. Berjuang walaupun berat. Berjuang. Jangan tidak berjuang. Tidak mau melawan. Pasrah dengan kedengkian kita. Pasrah dengan kesombongan kita. Pasrah dengan hal-hal buruk yang ada di sekitar kita. Jangan pasrah. Lawan dengan apa? Istiqomah, semangat, berdoa kepada Allah. Mohon kemudahan oleh Allah SWT. Kemudahan akan diberikan oleh Allah SWT. Itu harapannya. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masa kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kebaikan? Masa kita tidak tahu Allah merubah kita dari beberapa hal? Yakinkah kalian Allah merubahkan dengan beberapa hal? Kalau Allah tidak merubahkan dengan beberapa hal, gak mungkin kalian akan tetap duduk istiqomah di sini. Itu satu tanda bahwa Allah konsisten untuk merubah dirimu. Konsisten Allah. Terus kamu kalau tidak konsisten menyembah Allah, kalau kita tidak konsisten untuk istiqomah, zahir batin, konsisten,
Ya, Allah konsisten. Allah memberikan semua kepada kita sambil Allah menjaga kita. Diberikan dan Allah jaga. Kurang apa seperti itu? Mudah sebenarnya. Ya. Kemudian Allah berfirman di Al-Baqarah 273. Ya. Al-Baqarah 273 ini adalah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasang mata telinga kita. Pasang pandangan dan pendengaran kita. Supaya apa? Supaya kita jadi orang-orang yang beruntung. Lakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Perhatikan ini. Ya, ini salah satu cara untuk menanggulangi kemalasan kita. Untuk menanggulangi kebingungan kita. Untuk melawan hawa nafsu kita. Inilah obatnya. Al-Baqarah 273. Menurut syaitan rajim, lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri mereka dari meminta-minta. Ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Ya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiku min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, tadi disampaikan oleh Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, yang tidak tahu, menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena mereka tidak menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad SAW mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Wa ma tunfiku min khairin fa innallaha bihi alim. Harta apapun ya yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nafaknya pernah sampaikan pada kita semua, mungkin lama, beberapa hari, mungkin minggu yang lalu, bahwa infak sedekah ini menghancurkan kesombongan kita, menghancurkan kekikiran kita, menghancurkan kesyirikan kita, ya, menghancurkan kedengkian kita. Ya. Terapi yang paling baik untuk menghancurkan kedengkian kita, kekikiran kita, kesombongan kita, supaya kita nggak lalai, nggak berat lu berjanjian Allah apa? Sedekah. Maka lakukan hal itu supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita menjadi orang-orang yang utama dan berjuang di jalan Allah, supaya kita mudah melaksanakannya, supaya kita ditolong selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tanda dengan malaikat-malaikat yang bertanda, artinya mereka turun kepada kita, menjaga kita, mendoakan kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi taqwallaha faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampuni kami, rahmati kami ya Allah. Tambahkan kesabaran kami ya Allah. Tambahkan kemudahan kami untuk bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jika kami dalam gangguan, dalam keadaan yang sangat futur, sangat lalai, maka ya Allah tolonglah kami ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami untuk menjalankan perintah-Mu. Ya, jauhkanlah kami daripada gangguan laknatullah, iblis laknatullah ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan bagi kami untuk melakukan kebaikan kepada saudara kami ya Allah. Berinfak, bersedekah, menjaga harga diri mereka,
Berikan sebagian apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami pada kikir ya Allah, daripada perbuatan yang tidak baik ya Allah. Dan berikanlah kepada kami keberkahan kehidupan di dunia ini ya Allah, dan keberkahan kehidupan di akhirat yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.